tema kita hari ini adalah berkat Tuhan atas keluarga. Kenapa tema ini penting? Saudara, kalau keluarga rusak, pasti anak-anak rusak, betul tidak? Suami istri hubungannya rusak, anak-anak rusak. Nah, kalau generasi muda rusak, gereja juga rusak. Nah, maka dari itu penting kita memahami tentang berkat atas keluarga. Yesaya 56. Saya minta kita hari ini jangan balas chat dulu, jangan baca WA dulu, ya. Apalagi sampai main game. Ya. Jangan balas Facebook dulu. Saya minta fokus. Ini penting saya bicara awal tahun. Berkat atas keluarga. Yesaya 56 ayat 7. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumahku, doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Sekali lagi saya bacakan. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan aku akan berikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Anda tahu, dan kemungkinan juga ada pernah pelajari di sekolah minggu, pada waktu Tuhan Yesus masuk di bait Allah, waktu Tuhan Yesus masuk di bait Allah, dia marah dengan luar biasa. Karena pada waktu itu ada pedagang burung merpati, ada meja penukar uang yang kita sebut sekarang ini valuta asing, money changer. Ada juga pedagang-pedagang ternak yang lain, kambing, domba, lembu, sapi. Pada waktu itu bait Allah berubah menjadi pasar modal, berubah menjadi bursa efek, berubah menjadi tempat perdagangan. Karena setiap tahunnya banyak orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Pertama, korban penebus dosa, korban ucapan syukur, korban keselamatan. Nah, tidak mungkin orang Israel yang tinggal jauh, yang 100 kilo, yang berbagai bangsa-bangsa lain datang membawa korban dengan membawa kambing dombanya. Tapi mereka beri di bait Allah. Dan Anda tahu, setiap event, setiap acara-acara, saudara, harga-harga itu pasti naik. Betul tidak? Betul tidak? Anda akan pergi ke KKR, ada yang berdagang di depan, acara diselenggarakannya, maka percaya harga 5.000 bisa berubah menjadi 10.000. Ya kan? Dan pajaknya itu dipersembahkan untuk para imam di bait Allah, dan juga ada jatah premannya. Nah, sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus melihat diobrak-abrik, dihancurkan semuanya, dan Tuhan berikan perintah bahwa rumahku bukan tempat sarang penyamar, tetapi rumahku adalah disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, sekarang kasih Tuhan Yesus, pertumbuhan jemaat dan gereja mula-mula dimulai pada waktu mereka berdoa. Dalam Kisah Rasul pasal 2. Kemudian Roh Kudus turun. Waktu Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Mereka berubah. Bahasa mereka berubah menjadi bahasa-bahasa yang baru.
bahasa yang belum mereka pelajari sebelumnya, tapi mereka mampu mengetahui. Yaitu apa, saudara? Yaitu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Mereka yang belum pernah belajar bahasa Inggris bisa bahasa Inggris. Dan dulu waktu kita selalu ada doa semalaman, dulu kita ada rumah doa, ada orang yang bisa berbahasa Cina, bahasa Mandarin, belum pernah belajar bahasa Mandarin. Ada orang yang bisa berbahasa Inggris karena sedang bersangkutan belum pernah belajar bahasa Inggris. Anda tahu sekarang ini yang bersangkutan sudah ada di Malaysia, dan ada juga yang pernah pergi ke Shanghai. Itu dimulai dari rumah doa. Mungkin Anda ke Puyuh Hai. Ya. Saudara, ini pekerjaan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dan gereja ini ada sampai hari ini. Itu mujizat. Yang mati dibangkitkan. Yang narkoba tanpa rehabilitas disembuhkan. Yang penyakit HIV/AIDS juga disembuhkan oleh karena doa, oleh karena otoritas Allah. Speaker yang kita pakai ini, sound system yang kita gunakan ini, itu berkat orang yang mengalami sakit HIV/AIDS. Haleluya. Ya. Karena yang HIV/AIDS sudah tingginya 175, berat badannya nggak nyampe 30. Karena hanya tinggal tulang. Ya, tulang yang saya maksudkan bukan orang Batak. Ya. Kalau orang Batak tulang itu O. Benar-benar tinggal tulang. Kita lihat wajah seperti umur 70 tahun. Ditolak oleh rumah sakit, ditolak oleh perdukunan. Karena keluarganya keluarga dari Banten, dibawa ke dukun. Tidak bisa sembuh. Dibawa ke dokter, dokter tolak. Infusnya ditolak. Artinya orang ini hanya menghitung hari menuju pada kematian. Saudara kasih Tuhan, waktu gereja ini mendoakan, minggu yang pertama antibodinya dari 0 naik 30, terus naik. Dalam waktu 3 minggu yang divonis harusnya mati, saudara, hari ini dia masih hidup. Hari ini dia sudah bekerja, sembuh dengan sempurna. Kenapa? Karena ada doa. Inilah yang disebutkan ada kesukaan. Dan baru-baru ini kita mendoakan orang yang murtad, yang meninggalkan Yesus dan dia benci dan Kristen. Yang termasuk saya ini sebut kafir, keluarganya kafir, tidak layak untuk disentuh. Wajahnya beringas begitu tajam. Tapi hari ini dia sudah cantik, saudara. Berubah karena doa kita semuanya. Ini yang disebut Tuhan memberikan kesukaan. Amin. Ada mujizat yang menyertai. Ada tanda-tanda heran yang menyertai. Jadi saudara, ketika Anda dalam kesesakan, dalam kesulitan hidup, salah satu kesukaan yang terpenting adalah doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Gereja mula-mula itu sedang berdoa. Gereja di Indonesia yang dianiaya ketika Pentakosta, gereja-gereja Pentakosta lahir di Indonesia, dianiaya habis-habisan, ada yang dibantai. Sekolah Alkitab Doulos masih ada sampai hari ini, mahasiswanya ada yang dibantai, ada yang sempat leher diputus hidup kembali. Yang dilakukan gereja adalah berdoa. Orang yang dipotong leher itu masih ada sampai hari ini, masih hidup. Bayangkan leher sudah lepas dari kepala. Kepala lepas dari tubuhnya. Ya, di kampusnya Ryan Yutasoi. Lepas. Dibawa ke mana itu, ke
Yati kan dokter bedah, ditaruh di peti mati, mau ibadah penghibur, orang tiba-tiba tangannya bergerak. Kok bisa? Tiba-tiba kepalanya bergerak. Jadi badannya hidup, kepala matanya juga terbuka. Nah, dokter buru-buru jahit, sambungkan. Tapi gak masuk akal, karena secara teori kalau sudah lepas leher dari tubuh artinya mati, betul gak? Tapi herannya tubuhnya hidup, kepalanya juga kebuka mata. Nah, akhirnya dokter coba sambung-sambungkan, jahit. Dan puji Tuhan hari ini dia masih hidup. Amin. Ini kenyataan yang kita lihat. Pertumbuhan gereja kita juga itu doa. GBI sekarang ini lahir tahun 72. Sekarang sudah nomor 2 terbesar di Indonesia. Pertama gereja HKBP, kedua adalah GBI. Pertumbuhan. Gereja-gereja Protestan lain masih di bawah GBI. Kenapa? Jemaatnya sudah memasuki 5 juta. HKBP itu 7 juta. GBI 5 juta sampai 6 juta. Ini menurut data yang tertulis. Tapi ketika ini gereja berdiri, itu aniaya yang begitu luar biasa. Dan rahasia pertumbuhannya adalah doa. Makanya saya lagi berindu berdoa, akan tiba waktunya kita bisa beli ruko, supaya kita punya rumah doa yang permanen, supaya pelayanan pelepasan, pelayanan kesembuhan bisa kita adakan kembali. Mau teriak-teriak di situ juga tidak ada yang mengganggu. Dan Anda akan melihat tanda-tanda heran yang ajaib di sana. Saya percaya kalau kita berdoa, Tuhan akan berikan ruko sebagai rumah doa, sebagai sekretariat untuk kita, dan sekaligus tempat pusat kesembuhan ilahi. Karena gereja itu tak bisa jauh dari mukjizat, tidak bisa jauh dari kesembuhan, karena harus bersama-sama. Kalau Anda hanya berdoa, tidak ada mukjizat, Anda akan jauh. Kalau Anda hanya berdoa, tidak punya firman Tuhan, maka Anda menjadi sesat. Ya, harus ada keseimbangan. Sayangnya saudara, sekarang ini orang Kristen, ya, sekarang ini gereja-gereja termasuk kita sudah kurang. Doa ini sudah kurang menjadi kesukaan. Kenapa? Karena sudah mulai berhasil, sudah mulai bertumbuh, sudah mulai kaya, sehingga kedisiplinan kita dalam ibadah udah mulai berkurang. Kenapa? Karena ada kemapanan, udah mulai mapan. Nah, hari ini saya ketuk hati kita semuanya, jangan mapan. Doa ini harus menjadi kesukaan bagi kita, menjadi sebuah pilihan. Amen. Maka yang terjadi, kita menjadi pribadi yang diberkati. Next. Pribadi yang diberkati itu ada 3 poin. Yang pertama, memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Saya apresiasi ya jemaat-jemaat kita yang jauh. Bu Elis ini 80 km tinggal dari sini. 80 kilo sudah naik motor. 80 kilo. Tangerang kota. Tapi datangnya pagi. Jangan salah, beliau ini non-stop loh kegiatan, makanya kalah anak-anak muda. Pak Baryanto berapa kilo dari sini ke Cibinong? Dari sini ada 50 kilo, kurang lebih 50 kilo ya, 1 jam perjalanan. Saudara, kenapa bisa datang lebih pagi di sini? Karena rasa hormat kepada Tuhan. Maka dari itu yang dekat-dekat jangan mau kalah dong. Amin.
Amin, amin. Yang dekat-dekat, amin. Pak Hotlan ini tinggal di Bintaro dengan kondisi fisik yang, maaf ya, masih saya berdoa untuk kesembuhan. Naik tangga dalam kondisi fisik seperti ini untuk naik busway. Saudara, kalau bukan kecintaan sama Tuhan, tidak bisa di sini. Oleh karena itu saya kasih perintah, yang dekat-dekat harus datang lebih cepat. Yang jauh-jauh yang amin. Yang dekat-dekat. Masih yang jauh-jauh. Yang dekat-dekat. Tujuan saya bukan memaksa saudara supaya saudara diberkati. Amin. Saya tidak bisa mengarahkan Anda hanya pokoknya saya berdoa untuk mereka, tidak. Tapi saya harus ajarkan secara fisik juga disiplin. Datanglah. Ya minimal pas jamnya. Minimal pas. Supaya ikuti pujian penyembahan dari awal sampai firman Tuhan. Alkitab berkata jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya sia-sia. Saya udah banyak saya buktikan orang yang ikut bersama-sama dengan saya dari awal. Mereka diberkati. Oh Pak Petrus tak pernah punya kesusahan. Siapa bilang saya banyak tak pernah punya kesusahan? Banyak kesusahan saya. Saya urusi pribadi saya, urusi rumah tangga saya urusi ekonomi saya. Saya juga harus mengurusi ekonomi jemaat juga, saudara. Saya doakan. Baru tadi malam saya sedih sebetulnya. Rekan saya, Pak Petrus, saya nggak bisa ibadah nggak konsen karena saya lagi konsen mencari pekerjaan. Saya dimarah-marahin istri karena ekonomi. Saya nggak jawab. Nggak perlu saya jawab. Dan kemudian saya belum bisa melayani. Saya juga nggak jawab. Nggak perlu saya jawab tuh. Pengetahuan firman sudah. Boleh setengah siaran, Pak coba berdoa. Doa terobosan. Saya sudah doa Bu, jam 5 pagi setiap pagi. Saya mengatakan kamu bukan berdoa, hanya rutinitas doa kamu berdoa. Karena bagi saya orang yang sedang berdoa pasti ada mujizat yang menyertai. Loh, kami ini sempat tidak bisa pulang ke rumah juga loh, saudara, karena ada utang. Saya nggak berlebihan. Saya juga nggak kebal dengan kekurangan. Pulang ke rumah nggak berani. Takut ada penagih utang dari bank. Anak-anak pulang sekolah harus nongkrong dulu di Indomaret atau di mana sama Bu Lesti. Nunggu sampai malam supaya apa? Penagih utangnya nggak datang. Bayangkan saudara, kuburan jadi rumah doa. Tapi saudara, bisa dilewati. Kenapa? Sikap hormat kepada Tuhan. Amin. Makanya suami-suami itu harus senang berdoa. Jangan jadi batu sandungan pada keluarga. Suruh istrinya suruh gereja, dia nggak sendiri enggak. Ya. Sikap hormat kepada Tuhan. Disiplin kita beribadah menentukan masa depan keluarga kita ke depan. Menentukan kamu satu minggu ke depan. Dalam hal ini ya, bukan berarti menjudge saudara. Saya berbicara sebagai bapak rohani bagi Anda. Harus saya ajari. Saya dosa di depan Tuhan mengajari. Tapi kalau saudara mengajari tidak mengikuti, jangan salahkan saya. Ya. Yang kedua saudara, sikap hormat pada orang tua. Ini penting. Sering saya ceritakan, mungkin pernah ada lihat status, mama saya itu orang kampung, tak bisa baca, tak bisa tulis.
dekil namanya petani. Tapi saya hormat. Dan kadang-kadang saya dalam keadaan tekanan, saya ngomong sama ponakan, coba bilang sama nenek ya, doakan aman, doakan om. Mungkin dia berdoa gak seperti saya canggih berdoa. Cuma dia ngomong, Tuhan berkati anak saya. Tapi doa orang tua mengubah masa depan anaknya. Tapi kesedihan orang tua juga. Kalau kamu kurang ajar sama orang tua, dia gak perlu mengutuki, dia hanya menangis seperti itu. Anda akan siap kalau mau tobat. Kalau orang tua minta uang, bukan berarti kamu punya jasa. Kamu gak bisa balas. Memang kewajibanmu seperti itu. Hormat sama orang tua. Kamu pasti berkati. Saya saksi hidup betul. Ada orang tua minder kalau ada anak minder dia punya orang tua. Karena orang tua nggak dibanggakan. Saya pernah nonton di televisi seorang bapak, dia punya anak-anak, bapak ini tukang bubur. Ketika di sekolah diledekin anaknya, anak tukang bubur. Anak yang minder akhirnya apa? Mati bunuh diri. Kita nggak pernah memilih kita lahir di suku mana, orang tua kita siapa, status sosialnya apa. Tapi kita lahir di sana. Artinya Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Saya bisa mencapai seperti ini, saya percaya doa orang tua. Jadi hari ini, ayo bangun hubungan yang baik kita dengan orang tua. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Jangan menyakiti orang tuamu dengan sikapmu yang kurang ajar, yang sembarangan hidup. Orang tua yang tersakiti, aduh, saya punya anak kayak gini. Bahkan kadang-kadang orang tua saking kesel ya, udah nasihatin anaknya, kenapa dulu waktu dia lahir saya gak kejut kepala biar mati. Iya kan, ada lah begitu sampai kesel gitu. Karena menyusahkan. Baik, hari ini kita ayo berubah. Yang ketiga saudara, sikap hormat kepada Bapak rohani. Ya. Saudara, saya percaya ketika saya ingatkan kita semua, gak ada yang sakit hati. Ada gak yang sakit hati yang saya ingatkan di sini? Ya, gak usah mengaku lah, cukup di hati aja. Karena kalau diingatkan itu gak enak. Betul gak? Gak tahu ya, kalau Bu Tari sama Bu Lilima sering saya tegur karena telat-telat, sakit hati gak sama saya? Gak ya. Paling tersinggung aja. Karena memang fungsi Bapak rohani itu gak gampang. Tapi kalau Anda menghormati, Anda akan terima berkat yang tidak pernah kamu pikirkan. Oh, tiba-tiba karir saya berubah ya. Kok tiba-tiba ya? Ya itulah berkat yang Tuhan sediakan. Kemarin ada gembala pembina saya telepon saya. Ada sesuatu yang dialami pergumulan. Sebetulnya keputusannya saya nggak setuju. Nggak setuju. Saya ngomong sama dia sendiri. Tapi sebagai seorang anak, saya tidak membantah. Saya hanya ngomong, Pak, kita berdoa sama-sama. Biar keputusan yang terbaik Tuhan berikan kepada Bapak. Nah, sampai hari ini saya mendoakan beliau. Saya mendoakan terus, dia juga mendoakan. Karena beliau sedang dalam problema. Karena orang dalam problema itu tidak bisa semerta-merta kita nasihati. Doa. Sebagai pemimpin rohani saya mendoakan beliau sebagai anak Tuhan. Saya nggak berbantah, tapi saya doakan. Tapi saya juga percaya pada waktunya beliau
pribadi yang diberkati ya. Pribadi yang diberkati. Nah, kedua, pribadi keluarga yang diberkati. Nah, ini dia. Keluarga yang diberkati itu kita baca 1 Petrus 3 ayat 6 sampai 7. Lihat di layar kalau tidak bisa apa. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik. Belum dapat? Ayo coba buka suaranya. 2, 3 ya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman waris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan. Alkitab mengatakan istri harus taat kepada suami. Ketaatan itu tidaklah mudah. Kalau suami yang baik gampang ditaati. Betul nggak? Suaminya baik, uangnya banyak, setorannya banyak, gampang dihormati itu? Gampang atau susah? Pak Baryanto pulang malam-malam, Mani, saya ini cuma 1 amplop, tapi segini tebalnya. Saya percaya Bu Mary. Aduh sayangku, terima kasih. Ini suami idaman. Mau minum kopi susu atau coklat? Beda kan? Beda. Cuma akhirnya apa? Begitu dibuka ternyata yang ribuan semua. Oh tapi puji Tuhannya terakhir-akhir itu merah dan hijau. Ya puji Tuhan. Mudah saudara. Taat kepada suami yang seperti ini. Tapi kalau suami yang ngeyel, pemalas, suami gendeng istilahnya. Tahu gendeng? Keras kepala. Menang sendiri, itu tidak mudah untuk peperangan Tuhan. Butuh peperangan. Nah, oleh karena itu Tuhan mengatakan supaya keluarga diberkati, suami harus mengasihi istrinya. Demikian juga suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Apa kata bijaksana? Yang tidak penting-penting jangan gunakan, yang tidak bermanfaat jangan lakukan. Saya heran sekarang ini banyak suami-suami habis waktu untuk main game, gak punya waktu untuk istri. Ada suami-suami hobinya lebih utama daripada keluarga. Sehingga apa yang terjadi? Ayat yang terakhir, doa menjadi terang. Makanya kan hari ini ayo benahi rumah tangga kita. Kalau kita merendahkan pasangan kita, suami merendahkan istrinya, percayalah suami itu jadi suami yang gagal. Pasti gagal. Harus bijaksana, tapi istri juga harus taat kepada suami. Waktu berapa kali nyampe sebulan yang lalu, saya bercanda sama Bu Lesti di mobil. Mudah-mudahan beliau tidak besar kepala kalau saya ulang. Saya bilang begini, kenapa suamimu diberkati Tuhan? Karena kamu sabar. Sabar kepada suami. Karena waktu saya menikah dengan dia, saya bekerja. Nah, begitu gereja ini di sekitar
diberikan, saya harus berhenti kerja. Seluruh fasilitas gaji berhenti. Jadi gaji saya itu nggak menentu. Saya ngomong di mobil, kenapa suamimu sekarang ini mulai diberkati oleh Tuhan? Karena kamu menjadi istri yang sabar. Dia ngomong, emang saya sabar? Ya. Kamu nggak pernah menceritakan suamimu pengangguran. Kamu nggak pernah ceritakan sama orang suamimu tidak menghasilkan. Tapi terus menopang, mendukung suami. Ya, mudah-mudahan yang besar kepala yang mesti biasa aja. Iya kan? Mulai diberkati. Bayangkan saya nggak bekerja sekian lama, puluhan tahun. Sejak sebelum Stephen lahir. Stephen lahir 2010. Saya berhenti kerja kalau salah awal 2010. Saya memberikan uang sama boleh itu nggak selalu, tergantung berkat yang ada. Kadang-kadang nggak pernah ngasih. Tapi puji Tuhan, saya punya istri tidak pernah menceritakan suami saya nggak bertanggung jawab, suami saya pemalas, suami saya bla 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 yang jelek-jelek. Dia tetap menghormati suaminya yang ganteng ini. Amin. Ya, makanya kalau milih istri itu jangan sembarangan. Ya kalau di rumah ngoceh-ngoceh bagi saya nggak bersoal, biasa, karena keluarga kami demokrasi. Wajar kalau istri cerewet itu bagus. Jangan ditengking, tapi doakan supaya cerewetnya berubah menjadi marketing yang hebat. Dan sudah terbukti, cerewetnya Bolesti bisa mengantarkannya sebagai seorang GM, bisa masuk ke negara-negara, ke Jepang, ke Australia, ke Dubai, ke Makau. Hasil dari apa? Berbahagialah kalau sudah punya istri yang cerewet, supaya banyak penghasilannya. Jangan ditengking. Memang wanita punya karunia berkata. Kalau laki-laki banyak kata-katanya malah bahaya malah. Kayak gedung tempat ibadah kita harusnya bayar 2,5 juta per kali ibadah. Tapi karena Anda punya ibu gembala yang punya karunia berkata-kata, berubah cukup 1,5 juta per bulan. Berapa persen diskon? 90%. Makanya berbahagialah Anda kalau punya istri karunia berkata-kata. Maka dari itu suami-suami harus bijaksana bagaimana memanage istrinya ini supaya gaya cewek itu berubah menjadi seorang marketing yang hebat. Minta hikmat Tuhan. Amin. Soalnya kalau istri terlalu direm gak bisa bicara, dia stres. Menurut ilmu psikologi, bayangkan harus 20.000 kata atau 2.000 kata per hari. 20.000 kata atau 2.000 kata. Kalau nanti di rumah nggak bisa ngerepet, akhirnya apa? Di lingkungannya ngerepet terus, dia curhat. Makanya suami-suami dikasih waktu di rumah dong, jangan pergi terus-terusan. Kasih kesempatan istri mendengar dia ngoceh-ngoceh. Dari timur ke barat dia ceritakan, dari utara ke selatan, sambil bergoyang. Berikan pendengaran. Jangan menghindar. Itu suami pengecut. Jangan waktu pacaran aja kamu, sayangku, engkau hatiku, jatuh hatiku kemanapun aku mengejar kamu, naik turun gunung, seberangi sungai dikejar buaya, aku berkorban berdiri. Sekarang sudah memiliki kok. Ya ampun, boro-boro dikejar buaya. Nah ini karena apa? Merasa sudah biasa. Oleh karena itu hari ini kalau mau diberkati, suami harus belajar menyayangi istri.
menikah sama Bu Lesti ya, dari 2007 sampai hari ini. Kalau ke mall kan bergandengan tangan, bukan supaya Bu Lesti jangan melihat barang-barang yang mau dibeli, bukan. Karena ada suami gandeng istri supaya jangan melihat dia jalan terus kan, bukan. Saya nggak merasa geli, saya nggak tahu Bu Lesti merasa geli nggak ya, senang. Nah ada suami minder gandeng istrinya, gandeng istri orang mau. Ya. Ayo hari ini kita belajar, saya sudah belajar. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Kalau mau tanya rumus, Pak, gimana doa saya bisa terjawab? Sayangi istri. Amin. Amin. Haleluya. Amin, bapak-bapak, suami-suami, amin. Kok susah amat ya? Amin, suami-suami. Amin. Ini kunci berkat, ini firman Tuhan yang saya omongin ini. Kalau suami sudah saling mengasihi, maka ada kesepakatan untuk membangun rumah tangga. Alkitab berkata, Matius 18 ayat 19. Kita baca 2, 3 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kalau suami istri sepakat dengan iman, perintahkan apapun pasti berubah. Pasti ada mujizat, tidak mungkin tidak. Saya bisa garansi. Tapi kalau suami ke kanan, istri ke kiri, 2 nakoda, gak dapat apa-apa. Kecuali dia duda atau janda. Tapi jangan mendoakan dirimu janda kalau masih ada suami. Ya, apalagi suami mengaku-ngaku duda. Udah menikah sudah sih, tapi saya udah duda. Supaya apa? Minta belas kasihan dari janda juga. Ya. Ya. Nah, itu kalau ada sepakat. Kemudian kalau suami istri sudah sepakat, biasanya antusias. Antusias membangun. Apa yang Anda bangun ke depan? Ada seorang janda di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nanti bisa baca di rumah aja ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8, baca aja di rumah nanti. Tapi intisarinya begini. Janda ini dia punya masalah yang berurusan dengan pengadilan. Tapi gak punya uang membayar pengacara. Yang bisa dia lakukan hanya mendatangi dan minta tolong, Pak Hakim menangkan saya itu. Nah Alkitab mengatakan hakim ini hakim yang lalim, gak takut sama Allah, gak takut Tuhan. Tetapi karena janda ini mendatangi terus, tolong dong Pak, bantu saya, hak saya mau diambil. Hakim ini sebetulnya mau menangkan, tapi merasa diganggu terus. Ya udahlah saya menangkan aja, pusing aja janda satu ini. Daripada saya istirahat terus, udah saya menangkan aja deh. Saya menangkan perkara. Nah Tuhan katakan di ayat 8, aku berkata kepadamu. Ayat yang ke-7. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur waktu sebelumnya menolong mereka? Jadi nanti baca ini Lukas. Tidakkah akan Allah membenarkan mereka? Karena antusias. Kenapa janda ini dimenangkan oleh hakim? Karena apa? Karena antusias. Gak putus asa. Kalau sudah suami istri sepakat belum terjawab doanya, terus berdoa, terus berjuang. Kami Bu Lesti lagi ada kesempatan kami berdoa ini.
belum terjawab, tapi kami terus berdoa. Terus berdoa. Tapi satu persatu Tuhan tambahkan, tambahkan, tambahkan. Sampai seterusnya. Nah itu. Jadi kita harus belajar bersama-sama. Ya. Ada satu kisah seorang suami istri. Saya cerita ya. Suami istri ini mereka bekerja dan suaminya punya kesempatan bersama dengan teman-temannya membangun sebuah company atau usaha perusahaan properti. Tapi suami istri ini kekurangan modal. Kekurangan modal sehingga rekan-rekan mereka sekerja bilang begini, karena kamu kurang modal dan kami penanam modal, sebaiknya Anda menjadi direktur utama. Jadi harus lebih banyak berkontribusi. Lalu kemudian seorang suami ini dia berpikir, saya kan punya rumah, punya tanah. Kenapa saya nggak jaminkan itu dibangun sebagai modal? Nah, singkat ceritanya, suaminya sebagai direktur utama dan perusahaan ini bangkrut. Sebagai direktur utama dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang yang ada. Suaminya nggak berani pulang ke rumah. Karena apa? Rumah udah habis plus utang. Tapi mau nggak mau dia harus pulang karena sudah malam. Dan biasanya kalau suami dalam masalah itu tekanan berat, wajahnya akan ketakutan. Karena seperti biasa. Lalu istri ngomong begini, papi, kenapa? Bilang mami, sudah habis semuanya. Saya yang salah. Rumah kita sudah kita gadaikan ke bank. Tanah kita sudah kita gadaikan ke bank. Perusahaan sudah bangkrut plus utang. Nah, ini dia. Istri yang ngomong, papi, kamu tidak kehilangan harta. Masih ada mami, masih ada anak-anak. Pada waktu istri bicara seperti itu, suaminya tiba-tiba ada pengalaman. Dan apa yang terjadi? Mereka buka toko listrik yang kecil-kecil. Itu pun juga modalnya pinjaman. Lalu dari toko yang kecil ini berkembang. Lalu mereka mau bisa mampu membayar utang. Dan hari ini mereka diberkati berlimpah-limpah. Mereka kaya dari toko listrik yang sederhana. Kenapa? Karena ada kesepakatan. Ada semangat yang luar biasa. Saya berdoa ketika suami istri mengalami kemalangan, tidak ada yang saling menyalahkan. Amin. Tidak ada yang saling menyalahkan, menghadapi bersama-sama. Nah, kunci juga mengapa untuk memenangkan peperangan rohani. Tadi di atas, ketika kita berdoa. Nah, ini kita lompat dulu ya. Efesus pasal yang 10. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Kita lompat dan saya akhiri nanti di sini. Nah, di dalam ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kuat kuasa-Nya. Di ayat selanjutnya dikatakan kenakan topeng keselamatan, ya, untuk melawan iblis dan sebagainya sampai nanti di ayat yang ke-18. Nanti Anda baca di rumah aja. Dan di ayat 18 mengatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Begini, iblis itu kan roh atau ruah dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, bagaimana kita bisa melawan iblis? Dia nggak punya bentuk, dia itu seperti angin. Bisa terlihat angin. Bagaimana melawan iblis? Bagaimana melawan serangan daripada iblis? Ayat ini mengatakan, yaitu dalam segala doa dan permohonan. Jadi kita harus berdoa dan mengajukan permohonan kepada Tuhan. Itulah cara melawan iblis. Dan orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus, yang sudah berbahasa roh,
bahasa roh. Doanya tidak boleh kendor, harus semangat. Sebagaimana dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini sikap ini yang perlu jaga. Harus menyala. Anda nggak pernah lihat saya di lemes-lemes kan kalau ibadah? Atau orang lagi berdoa, lagi nyembah, lalu matanya berkelatan kemana-mana. Oh lagi nyembah dia begini. Kalau ibadah di sini sudah jangan saat teduh begini. Jangan bermeditasi. Waktunya nyanyi. Orang doa ikut doa. Jangan jelatan kemana-mana. Lihat muka orang. Saya berdiri di depan, dia jidat saya. Ini kepala Pak Petrus mulai botak atau enggak? Doa. Tutup mata, gak usah sana sini. Dengan roh yang antusias. Kasihan WL di depan. Mari kita puji Tuhan, gayanya aja. Ya ampun. Setan gak takut sama ini. Malah setan ngomong, kita friend ya. Kalahkan dia. Kenapa? Kita mengalahkan iblis dengan nyanyian baru, dengan kesaksian kita. Tuhan sudah melihat, orang yang antusias ini pantas untuk diberkati. Tetapi kalau orang yang lemas-lemas, Tuhan ngomong, orang ini kalau diberkati dia sombong. Ya kan? Dia merasa karena saya. Kalau diberkati orang seperti ini, suka menghakimi orang. Makanya dong, sungguh-sungguh sama Tuhan kayak saya ini. Dia musuh dada. Coba kalau antusias karena menyembah Tuhan, diberkati, dia makin rendah hati. Makin diberkati, makin rendah hati. Makin diberkati, makin sopan. Makin diberkati, makin peduli dengan orang lain. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang rohnya menyala-nyala untuk Tuhan. Saya berdoa ya, saya nanti ada pekerja WA saya, Pak, saya nggak bisa melayani karena saya tidak konsen. Karena sudah saya mencari pekerjaan. Karena ekonomi saya sudah lama tidak bekerja. Saya berdoa tidak ada. Maka dari itu disinilah peperangannya. Harus menang. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin.